teman-teman di luar sana yang pernah gagal, jangan merasa berkecil hati karena itu adalah satu fase yang dilalui oleh banyak orang sukses gitu. Betul, itu betul. kuncinya. Pikirannya jangan ditutup, hatinya jangan ditutup gitu ya. Karena kalau pikiran dan hati kita tertutup itu menutup jalan rezeki, Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ian, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Budi. Kang Ian ini kan, Kang Ian selama ini saya kenal sebagai pegiat sosial nih. Oke. Pegiat sosial. Kalau dilihat dari nama kan sosial. Padahal di hari-hari kan dibutuhkan cuan, bensin untuk keluarga, untuk apa gitulah. Bagaimana Kang Ian menyikapi ini? Argo jalan terus. Gimana Kang Ian? Ya memang secara prinsip aktivitas sosial itu memang sukarelawan ya Pak Budi. Jadi memang orang-orang yang aktif di bidang sosial itu orang yang punya jiwa kerelawanan. Artinya dia siap dibayar atau tidak dia turun gitu ya. Sesuai passion lah ya. Sesuai passion. Tapi kan memang faktanya ya setiap manusia selama dia hidup itu dia butuh uang ya. Untuk kebutuhannya gitu. Baik primer, sekunder dan tersier bahkan gitu ya. Jadi semua butuh uang. Jadi di dunia ini butuh uang lah untuk menyelesaikan banyak persoalan. Ya kalau saya pribadi Pak Budi ya. Jadi karena mungkin saya agak melek ya di digital, akhirnya saya coba terjun lah di dunia digital, mulai mencoba mungkin jadi bisnis online dulu, buka bisnis online dan sebagainya. Ya dimulai dari situlah Pak Budi sekarang. Jadi gini ya Pak, mungkin ya salah satunya kenapa Kang Ian melek di dunia digital mungkin dari sisi mungkin usia lah ya, kan maksudnya mudah untuk mengikuti perkembangan yang ada. Tapi kan pegiat sosial banyak nih, pegiat sosial banyak. Bisa jadi permasalahan juga agak mirip-mirip mungkin ya. Sama sebenarnya. Nah, ini yang sering kali saya lihat ya, Budi, di banyak teman-teman ya, terutama mungkin pegiat sosial. Sebenarnya bukan hanya pegiat sosial, siapapun dengan latar belakang profesi apapun atau aktivitasnya apapun, sebenarnya di era sekarang itu sangat memungkinkan sekali dia punya side income, ya bahkan bisa multi income sebenarnya. Ya kan kalau sekarang itu kita faktanya banyak orang tuh nggak cukup mengandalkan satu sumber penghasilan. Betul. Jadi kita sebisa mungkin bisa lebih dari satu. Dan zaman sekarang itu sangat memungkinkan memang multi income ya. Kita bisa dari banyak sumber itu memungkinkan. Kalau zaman-zaman saya nih, Kang Ian ya, zaman-zaman saya kan jarang seperti itu. Kalau misalnya dia sudah masuk di instansi tertentu ya dari dia masuk calon pegawai apa semua sampai pensiun. Di situ saja gitu. Jadi mungkin ya karena perkembangan teknologi kan sekarang lebih membuka untuk kita mempunyai income yang lebih dari satu gitu ya, tanpa mengganggu aktivitas. Ya. Jadi prinsipnya begini, justru saya termasuk penganut ya Pak Budi. Penganut kita jangan ninggalin pekerjaan. Gitu. Utama gitulah ya. Pekerjaan utama. Kenapa? Karena bisa jadi itu sumber berkah kita dari situ. Nah, tapi secara realita memang kalau dibilang penghasilan itu mungkin kita nggak cukup hanya ngandelin dari situ. Maka di zaman sekarang itu dengan latar belakang apapun, kemudian bisa dikerjakan lebih fleksibel, Pak Budi. Bahkan kalau kita di rumah juga bisa produktif. Bisa produktif. Kemudian ini keunggulannya atau keuntungan kita hidup di zaman sekarang ya. Siapa aja bisa bisnis, kemudian fleksibel, ditambah lagi jangkauannya bisa luas gitu ya. Dengan dukungan digital kan kita bisa menjangkau market yang jauh dari domisili kita. Jadi sebenarnya zaman sekarang sih harusnya orang semakin terbuka ya peluang. Jadi kan kalau Kang Ian ini pegiat sosial itu adalah pilihan atau pilihan memang pilihan gitu ya. Bahkan dalam bisnis saya pun saya tuh tetap membawa jiwa sosial saya gitu Pak Budi. Makanya kenapa saya tuh mungkin kalau saya cerita dulu sedikit Pak Budi. Di saat mulai belajar buka usaha itu mungkin 2007. 2007 saya buka toko kue. Itu masih mahasiswa. Buka toko kue. Alhamdulillah gagal, bangkrut gitu ya Pak Budi. Tapi bagi saya gagal kan bukan aib. Gagal bukan aib. Jadi siapapun teman-teman di luar sana yang pernah gagal, jangan merasa berkecil hati karena itu adalah satu fase yang dilalui oleh banyak orang sukses gitu. Betul. Itu kuncinya. Jadi jangan pernah malu pernah gagal.
Terus 2010 saya buka usaha laundry. Ya, sampai sekarang masih ada laundrynya karena saya ditinggal di kawasan kampus ya. Sekarang laundry lebih banyak istri yang ngurus. Jadi karena saya udah nggak mau ribet lah, karena saya mau fokus di aktivitas sosial saya, kemudian di bisnis saya. Nah, makanya saya memilih untuk yang saya develop itu lebih kepada web komunitas. Namanya bisnisbarang.com gitu. Ya, kalau misalnya kita lihat di luar negeri katakan ya, misalnya para pegiat sosial yang gede gitu ya, kan mereka sudah selesai dengan dirinya gitu kan. Masalah finansial sudah oke, nggak masalah. Bahkan mungkin dari sisi bentuk dari mungkin corporate juga gitu ya. Bisa jadi. Makanya kenapa mungkin mereka benar-benar totalitas di saat terjun turun di aktivitas sosial itu. Ibaratnya mungkin dia udah punya aset yang berputar kali ya. Baru terjun ke sosial. Ya. Nah, kita atau katakanlah ya, kalau sebagian besar kita misalnya Muslim apa semua, bisa jadi pegiat sosial adalah dengan niat yang berbeda gitu kan ya. Niat lamar kerja mungkin ya lebih. Ya, kalau di pegiat sosial selain passion, ya mungkin ada niat keberkahan di sana apa semua menolong sesama. Tapi di sisi lain, ya keluarga kita juga harus tetap jalan gitu. Dengan layak dan baik ya Pak Budi, ya betul. Makanya memang ya itu yang harus terus ada di dalam diri setiap orang, termasuk diantaranya para pegiat sosial gitu ya. Kan kalau saya pribadi mungkin ya saya melihatnya dari aktivitas saya gitu ya. Saya sampai sekarang tuh masih jadi CEO di Smile Humanity, jadi masih mimpin lembaga sosial. Tapi saya konsep lembaga ini benar-benar sukarelawan. Berarti dari situ Kang Yan nggak dapat ini dan itulah ya. Semua teman-teman nggak ada yang digaji, semua relawan. Supaya saya ingin teman-teman ini silahkan berkembang di luar. Jadi saya nggak mau membatasi orang-orang yang bergerak di sosial itu, mereka hanya dapat income dari kita. Jadi saya minta teman-teman itu berkarya aja. Kalau walaupun kebanyakan mungkin mereka masih muda gitu. Masih muda-muda. Dari dari sisi finansial ya baru mulai lah ya, baru mulai lah ya. Jauh gitu. Tapi untuk bisa mereka terus bergerak di filantropi gitu ya, di kegiatan sosial kan perlu ada dukungan. Bangun engagement aja sih, Pak Budi. Bangun engagement, kita samakan dulu visi kita gitu ya, persepsi kita sama, dan kita saling dukung. Jadi kalau saya misalkan termasuk platform atau web komunitas yang saya bangun pun, ini saya ajak teman-teman yang mau terlibat di situ. Kan sebenarnya prinsipnya gini Pak Budi, kita sadar diri bahwa kita banyak keterbatasan. Mungkin kita merasa kita nggak punya modal uang, kita nggak punya pengetahuan yang memadai tentang bisnis, kita nggak punya pengalaman yang cukup untuk bisa mulai bisnis. Sebenarnya di zaman sekarang ini, satu jawabannya untuk mengatasi itu semua adalah kolaborasi. Kolaborasi itu kunci dari segala keterbatasan kita. Jadi zaman sekarang itu udah nggak susah sebenarnya kita mau mulai bisnis ya, nggak susah. Kenapa? Karena banyak di luar sana yang menawarkan kolaborasi gitu. Kita bisa mencari di banyak sumber banyak platform, di banyak sumber. Kan kalau sekarang ya di marketplace aja contoh, itu minimal kan bisa jadi affiliate. Di toko oren, toko hijau gitu ya. Kalau saya kebetulan di bisnisbarang.com itu kita lagi kolaborasi dengan toko biru. Jadi kita itu juga sama. Saya nggak punya produk, saya nggak punya pabrik. Saya gimana caranya? Saya nggak mau pusing tuh Pak Budi masalah produksi. Jadi saya fokus ke marketing. Fokus marketing. Nah terus gimana biar saya bisa jualan? Saya harus kolaborasi dong sama orang yang punya produk kan gitu. Yang produknya juga oke dan sebagainya. Makanya saya kolaborasi sama mitra saya ini gitu. Jadi bahkan bisnisbarang.com itu sekarang kita lagi kolaborasi dengan perusahaan internasional. Jadi produknya salah satunya yang kita minum nih hari ini, kopi nih. Apa ini? Ini kopi jahe hitam. Kopi jahe hitam. Nah, ini salah satunya. Berkhasiat untuk tidak ngantuk atau gimana? Ya itu termasuk. Saya coba dulu ini. Karena staminanya luar biasa nih, Pak Budi. Jadi ini salah satu cara ya. Supaya kita bisa mulai. Kenapa? Dengan cara kolaborasi, yaitu untuk menyelesaikan keterbatasan kita. Gitu. Ya karena katakan misalnya baru pemula, tidak mungkin misalnya fokus ke produksi, fokus ke marketing gitu ya. Pilih yang mungkin bisa kita lakukan sekarang. Betul, yang mudah, yang bisa. Yang mudah gitu ya. Dulu kan saya pernah ini Pak Budi, kan karena saya tinggal di Sumedang ya, di Jatinangor. Saya 2014
14 deh kayaknya. Itu bikin olahan ubi cilembu. Oke. Olahan ubi cilembu ada yang kalau ubi oven udah umum ya. Karena saya dari teknologi pangan ya, saya basicnya di kampus. Ya. Itu saya bikin keripik ubi cilembu. Oke. Itu saya nyoba produksi sendiri Pak Budi. Dari ubi cilembu dipotong-potong, jadiin keripik. Udah nih jadi keripik kriuk ya, pas lagi habis selesai produksi. Ya. Saya kemas sendiri, saya kirim sendiri langsung ke koperasi di Bekasi. Ada perusahaan di Bekasi, di kawasan pabrik. Ya. Itu kalau nggak salah pabrik Denso itu ya. Itu saya kirim ke koperasinya. 2 hari kemudian dari orang koperasi ngontak saya. Kang Yan, ini keripiknya pada lemes semua. Kurang ini ya. Kurang bersemangat keripiknya. Kurang keripiknya nggak semangat hidup dia. Akhirnya, aduh saya mikir lagi, luar biasa ya ternyata memulai bisnis dipikirin dari produksi gitu. Ya. Akhirnya saya sampai saat ini saya fokus di marketing. Di marketing semua. Membantu orang gimana caranya bisa jualan. Gitu. Dan itu ternyata ya banyak juga, maksudnya orang-orang yang hanya suka dia di marketingnya, tidak mau direbutkan dengan produksi gitu ya. Dan ini bisa digabungkan ya Kang Yan, misalnya kita sebagai pegiat sosial nih, tapi disentuh atau disentuh tadilah dengan kegiatan-kegiatan bisnis, bisa. Tapi dengan tidak mengubah niatan atau apa dari kita sebagai pegiat sosial itu. Justru dengan cara begitulah, kalau saya pribadi ya Pak Budi merasa, justru dengan cara begitulah saya bisa menjaga hati saya tetap tulus beraktivitas sosial. Kenapa? Karena saya nggak mengharapkan uang dari situ. Saya punya bisnis, saya punya proyek yang lain, saya punya sumber income yang lain yang bisa saya usahakan sendiri. Justru di saat begitulah kita nggak berharap ke orang lain dari katakanlah atasan di lembaga gitu ya, atau katakanlah ke lembaga kita berharap kita bisa dapat uang yang besar dari situ kan. Menurut saya akhirnya jadi terganggu niat kita. Justru saya merasakan dengan cara beginilah teman-teman para pegiat sosial khususnya itu mereka bisa lebih rileks, lebih santai menjalankan aktivitas sosialnya. Nggak merasa dikejar-kejar kebutuhan keluarga gitu. Iya itu Pak Budi. Supaya dia harus jelas harus punya income di luar itu. Iya. Itu. Ya kan asumsinya nih jalan satu nih kita benar-benar ingin berkhidmat wilayah, ingin melayani masyarakat, ingin apa semuanya. Tapi di sisi lain ya harus perlu ngejar dunia gitu. Dan ini kan bisa ternyata tadi Kang Yan bilang bisa digabung juga gitu. Bisa banget. Justru karena dengan cara begitulah kalau saya pribadi ya, saya nggak tahu kalau teman-teman yang lain gitu. Tapi kalau saya pribadi merasakan saya jadi lebih rileks gitu menjalankan aktivitas saya di lembaga sosial saya gitu ya. Kemudian juga teman-teman yang terlibat gitu. Justru dengan cara berkomunitas itulah kita jadi bisa saling bantu ya. Contoh lah kayak misalkan ini Pak Budi, teman-teman relawan saya di Cirebon misal gitu ya. Di saat mungkin ada kondisi-kondisi darurat yang harus kita bantu, ya kan kita tinggal alokasikan bantu dari lembaga. Tapi tidak bulanan terus-menerus gitu. Supaya apa? Supaya mereka juga diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk berkarya di luar gitu. Kan kebanyakan teman-teman ini kalau sudah bekerja office hour, bahkan kalau ada bahasa dulu tuh ya, kalau jam 8 sampai jam 4 itu jam karyawan Pak Budi. Jam 8 sampai jam 4 karyawan. Ya, jam 4 sampai jam 8 pagi itu jam relawan. Jadi kalau aktivitas sosial itu 24 jam sebenarnya. Ya karena kita bertanggung jawab dengan kedua itu ya. Akhirnya kan jadi serba salah ya. Iya. Makanya saya sih akhirnya gitu ya berkonsultasi juga ke pembina gitu, ke guru-guru lah ya. Ya, ke guru-guru. Ya udah, saya menetapkan untuk sistem manajemen di lembaga ini volunteer semua. Oh gitu ya. Supaya teman-teman bisa berkarya di luar, silahkan. Kalau ada yang kesulitan kita bantu kasih jalan. Tapi nggak ada kesulitan ketika misalnya harus ada kegiatan yang di waktu tertentu butuh SDM gitu apa semua. Ya itu konsekuensi aja sih. Makanya kita mungkin perlu ada komunikasi dan perlu ada manajemen agenda, Budi. Memang biasanya kita misalkan ada agenda, mungkin tidak sepadat lembaga-lembaga yang full time ya. Full time betul. Kalau kita kan memang by project aja gitu. Jadi kita ada project di mana
ya udah siapa yang bisa kita kumpul gitu. Jadi saya menerapkan sistem di lembaga saya begitu. Ini kan tema kita atau obrolan kita ini dari pegiat sosial hingga bisnis digital nih Kang Ian. Nah, kan berarti Kang Ian yang aktif di pegiat sosial, tapi itu tadi lah ya di sisi lain juga harus perlu. Dan ternyata yang memungkinkan menurut Kang Ian sesuai dengan passion tadi di bisnis digital itu tadi ya. Ya. Jadi kalau kan umumnya Pak Budi ya, orang mau mulai usaha itu kan dia zaman dulu konvensional itu harus mikir uang buat bayar sewa tempat, uang buat produksi gitu ya, modal awal buat produksi, atau katakanlah kalau produknya maklun kan harus jumlah besar gitu ya, nggak bisa modal sedikit. Akhirnya orang tuh berat gitu untuk mulai bisnis gitu ya. Nah, kenapa saya pilih dengan strategi digital marketing ya, karena itu yang paling efisien. Paling efisien, paling fleksibel, dan saya bisa menjangkau luas. Jadi dari aktivitas bisnisbareng.com saya itu, saya bisa punya tim bisnis sampai di Kalimantan, di Lampung gitu. Jadi tim apa? Tadi bisnis bareng ya? Bisnisbareng.com. Bisnisbareng.com itu kayak marketplace. Dia website komunitas sebenarnya. Website komunitas. Tapi di dalamnya saya udah, karena saya tuh nggak tahu kenapa ya, saya walaupun teknologi pangan tuh tapi kok bisa develop website. Ya karena ini. Karena teknologi Pak. Cuman ada pangan gitu. Suka sama-sama teknologinya ya. Sama teknologi. Jadi alhamdulillah saya diberikan ya karunia lah sama Allah gitu ya. Dengan cara otodidak tuh saya bisa bikin website. Nah di bisnisbareng.com itu saya udah siapin banyak fiturnya, Bu Budi. Jadi ada fitur toko online profesionalnya di sana. Nanti Kang Aziz bisa tampilin ya bisnisbareng.com biar mungkin teman-teman lewat jam kerja juga bisa ngeliat lah ininya. Jadi yang nggak punya produk udah ada produknya. Jadi teman-teman yang bergabung di situ ya dia udah bisa punya toko online. Gitu. Kan kalau di marketplace sekarang itu lagi rame-rame potongannya banyak ya. Iya betul ya. Nah, makanya perlu punya toko online sendiri supaya lebih leluasa ya. Dan ini banyak barang yang dijual. Tidak hanya satu niche gitu. Yang utama kita produk kesehatan. Oh, produk kesehatan. Oh, ya ini salah tadi ya. Salah satunya ini, produk herbal ini. Ini salah satu yang produk unggulannya. Tapi mungkin nanti kedepannya di dalamnya ada produk fashion, ada beauty care gitu, skincare gitu ada. Untuk daftar di bisnis bareng gratis sebenarnya kalau jadi membernya gratis, free. Nah, untuk bisa jadi affiliate itu dia cukup bayar 100.000 ya untuk dapat sampel produk. Sampel ya. Baru tuh nanti dijualkan. Ya, dia bisa jualan. Mereka menjualkan gitu bisa jualan. Jadi sistemnya pakai sistem affiliate gitu. Affiliate. Berarti tidak perlu nyetok. Nggak perlu nyetok. Ya. Untuk jadi, awal aja yang 100.000. Ya, jadi untuk jadi affiliate itu cukup 100.000. Jadi zaman sekarang mau mulai bisnis bahkan nggak pakai modal juga bisa gitu ya sekarang gitu. Ya. Kalau dibilang modal nol sama sekali sih nggak ada ya. Karena butuh handphone, internet, butuh apa semua. Jadi dengan budget 100.000 dia udah bisa punya toko online sendiri gitu ya, dengan nama sendiri itu udah. Berarti kan ini pengiriman ke seluruh Indonesia. Bahkan produk saya ini Pak Budi ini bisa dikirim ke 9 negara karena kan kita kolaborasi sama perusahaan luar tadi. Oh, gitu. Jadi kita proses order dari Indonesia, kita punya relasi di Brunei misal, itu bisa dikirim dari. Ini berarti Kang Ian kan kerjasama dengan produsen lah ya? Sama produsen. Beberapa, kemudian bikin ini gitu ya. Betul. Jadi bisnisbareng.com itu sebagai wadah aja. Jadi website komunitas untuk mengakselerasi teman-teman bisa mulai bisnis. Di sana ada pembelajaran, pelatihan tutorial. Jadi kita ada tiap Selasa sore itu kita ada belajar bareng Selasa sore. Oh. Itu kayak majelis Selasa sore gitu ya? Majelis Selasa sore. Jadi tiap Selasa sore itu kita udah ada program belajar. Sebenarnya di luar itu masih online banyak, ya, online. Karena kan dari banyak tempat. Ya. Tapi kita rencana mau bikin juga offline. Jadi saya mau bikin, betul kami ada basecamp juga di Jalan Pungkur. Jadi pengen juga nanti ngumpulin lah anak-anak muda yang mau belajar gitu. Saya kira ini cocok juga untuk anak-anak muda ya, karena dari sisi fleksibilitas untuk menangkap teknologi baru kan. Ya bisa lebih cepat. Anak-anak muda ya. Memang ini kalau secara bisnis proses memang anak muda lebih cepat aja. Iya. Anak muda lebih cepat. Bukan berarti yang udah senior itu nggak bisa gitu Pak Budi. Sebenarnya bisa aja. Cuman mungkin proses belajarnya aja yang lebih lama gitu. Dan ini sudah berawal berapa tahun yang bisnis bareng ini? Kayaknya belum setahun Pak Budi. Oh, belum setahun? Belum setahun yang bisnisbareng.com ini saya baru develop itu mungkin di bulan November tahun lalu. Tapi kalau dilihat dari perkembangan
member, Ya sekarang ketertarikan alhamdulillah banyak ini. kalau secara member ya karena gratis ya Bung Iya. Budi ya. Jadi orang mungkin saya nggak tahu niatnya apa aja gitu Iya, ya, iya. karena kalau karena gratis jadi 1.300 member lah kurang lebih. 1.300 Nah, di antara ya. itu yang cukup aktif itu sekitar 150 sampai 200. Cukup bagus juga Ya, lah ya. cukup bagus ya, 20% lah rata-rata. Berarti aktivitas jual belinya juga cukup menarik lah ya, kalau Ya, sampai 200 walaupun mungkin belum member. besar banget ya, belum Ya. besar banget karena ya perlu proses lah. Teman-teman juga kan masih affiliate pemula lah bisa dibilang gitu Pak Budi. Belum iklan berbayar di Belum, jadi online. kalau saya itu salah satu fiturnya itu Pak Budi. Karena saya tahu nih, kalau ngajarin yang udah sepuh-sepuh kan susah ya. Iya, iya. Saya sepuh tapi Enggak terlalu. Oh, enggak ya. masih bisa Pak Budi. Jadi karena saya tuh sadar diri kalau ngajarin digital ke orang yang udah usia tuh agak susah. Makanya saya nggak terlalu melatih meta ads, enggak. Oh, Enggak. oke. Kenapa? Karena sulit lah. Kalau anak muda mungkin saya bisa ajarin. Nah, makanya saya bikin salah satu layanannya itu adalah iklan keroyokan. Iklan keroyokan. Apa nih iklan keroyokan? Jadi tim advertiser saya itu yang bikin kampanyenya, yang setting meta ads-nya segala macam, budgetnya keroyokan. Nanti pakai link rotator. Link rotator. Jadi kan link affiliate masing-masing orang ya. Itu otomatis di Ya, jadi nanti lead 1 masuk ke saya, lead 2 masuk ke B gitu. Itu ada begitu ya? Ya bisa dibikin. Dan saya pakai itu. Makanya di bisnisbareng.com banyak fitur sebenarnya. Kalau fitur marketingnya ada fitur auto prospecting, gitu. Saya misalkan ada orang mau jualan produk pakai lead magnet istilahnya ya. Jadi saya bikin penawaran menarik gitulah ya. Bikin ebook apa namanya? Buku panduan Buku, wajib pria 35 plus stamina tetap prima gitu. Bukan untuk anak muda itu. Iya, karena target market produknya usia 35 ke atas. Oke. Jadi saya bikin itu lead magnet, produk ebook gratis. Nanti orang yang masuk ngisi form, dia download ebooknya, dia selama 1 tahun ke depan dia terus dapat email dan WhatsApp otomatis follow up sampai dia belanja produk. Jadi benar-benar ditawarin terus. Iya. Jadi sistem follow up otomatis kita yang follow up. Dan itu sudah di setting di awal ya sama kalian ya. Bahkan si affiliate nggak kerja sama sekali pun sistem terus memfollow up. Kalian sambil sibuk di kegiatan sosial ini tetap menawarkan juga nih ya. Iya. Kita lagi bobo ganteng juga ini tetap bisa follow up. Gitu. Itu terus ada sistem follow up otomatis, termasuk juga kan salah satu pekerjaan yang cukup berat di bisnis online itu adalah melayani customer. Iya, iya. Melayani customer. Nah, karena kita sistemnya affiliate, jadi si customer itu berkomunikasi dengan nomor admin. Oke. Nomor admin kita udah dihandle sama asisten AI. Udah ya, udah AI. Sama chatbot AI. Nah, si affiliate itu benar-benar hampir nggak kerja sebenarnya. Dia tinggal banjirin traffic aja ke link afiliasinya dia. Banjirin traffic berarti dari apa tadi? Dari bisa organik, bisa berbayar. Organik. Berarti yang harus dilakukan oleh para affiliate adalah mendatangkan traffic. Kalau dia sudah usia-usia tertentu yang akan ini berarti mungkin organik. Lewat ngeser-ngeser manual gitu. Kalau mau ads berbayar, ya dia ikut iklan keroyokan. Bisa nintip yang iklan keroyokan. Oke. Itu saya rata-rata misalkan kayak orang budget 25.000 ya, misalkan sehari nih budget iklan. Kan karena nanti diakumulasi bisa mungkin di atas 1 juta gitu ya, sehari misal. Ya itu lumayan. Kenceng lah kalau ya 25.000 aja buat dianya aja mungkin antara 10 calon konsumen gitu. Gitu. Ya, ini kan berarti sebuah pilihan menarik sebetulnya dari para sebetulnya buat siapapun sih. Tapi kalau misalnya tadi tema kita hari ini adalah di pegiat sosial, menjadi alternatif solusi buat para pegiat sosial. Insya Allah bisa jadi alternatif. Yang mungkin bentuknya seperti ini banyak di luar. Jadi artinya teman-teman juga asal up to date aja, up to date, membuka diri. Benar ya. Membuka diri, pikirannya jangan ditutup, hatinya jangan ditutup, gitu ya. Karena kalau pikiran dan hati kita tertutup itu menutup jalan rezeki, Pak Budi. Rezeki tertutup, dompet apalagi. Dompet juga jadi susah kebuka karena nggak ada isinya. Walau isinya di rekening semua kan. Nah makanya yang membuka diri aja sih kuncinya itu sama dia mau belajar. Dan ini tadi tetap menjaga passion utama kita gitu. Passion utama kita
Pinginnya berbuat baik terus tanpa mengganggu hati, Betul. tanpa mengharapkan dari lembaga yang kita Iya. ikut di sana gitu ya. Karena kita punya sumber-sumber yang produktif gitu ya. Betul. Ini saya kasih contoh aja Pak Budi ya, di lembaga saya di Smile Humanity itu salah satu relawan misal contoh. Smile Humanity ya ini Smile ya. Humanity. Smile Humanity ya. Jadi salah satu contoh misalkan relawan kami di Cirebon ya. Ya. Mungkin diajak digital juga susah beliau. Oke. Digital susah. Mungkin bukan anak muda tapi mungkin bukan orang yang native IT lah gitu ya. Jadi sangat-sangat konvensional gitu. Ya udah, terus diskusi sama kita gitu ya, sama saya, sama guru-guru yang lain. Ya udah, apa yang bisa kamu bisa gitu. Saya kan kita salah satu program kita itu pendidikan Pak Budi ya, pembentukan karakter di Smile Humanity itu, pembentukan karakter dengan cara storytelling, mendongeng gitu. Nah, karena dia selama ini hanya menemani para pendongeng keliling-keliling, kayaknya menarik juga jadi pendongeng. Terus saya diskusi sama tim edukator expert kita itu yang pendongeng yang senior. Bisa nggak ngajarin ini tim kita? Oh bisa Kang katanya. Bisa banget, justru kita pengennya semakin banyak gitu ya. Salah satu bentuk support kita itu kan bikin boneka apa? Frantic Police itu apa sih namanya yang boneka bicara itu? Iya. Itu kan mahal Pak Budi yang bagusnya. Paling murah itu mungkin 350 ribuan lah ya. Oh iya. Itu sama kita disupport. Oke. Support. Kamu jadi pendongeng profesional aja. Gitu. Bahkan sampai sekarang itu udah dipakai sama lembaga lain. Untuk dongeng juga. Untuk mendongeng. Kita senang gitu. Bisa jadi jalan rezeki buat dia gitu ya. Dan ya karena berbagai macam latar belakang kan ya yang di Smile Humanity itu. Itu kan bisa jadi peluang-peluang lain juga lebih banyak gitu lebih banyak sebenarnya. Justru malah saya mendorong gitu. Teman-teman, ya udah syukur kalau teman-teman bisa katakanlah tanda kutip waktu beliau jadi habis di luar ya Pak Budi ya. Bagi kita nggak khawatir. Tapi aktivitas di Smile Humanity itu melewat perekrutan atau memang dibuka? Ada sih program rekrutmennya tapi tidak masif sih Pak Budi. Tidak masif karena kan kita justru mungkin karena pola kita seperti itu selektif banget. Selektif banget. Jadi benar-benar orang-orang yang memang mau satu ini aja, satu visi aja sama kita. Visi ya. Oke, tadi terkait dengan ini tadi ya, komunitas itu kan. Sekarang banyak banget nih komunitas-komunitas. Memang efeknya ini ya bagus buat kayak yaitu tadi ya, knowledge baru dari komunitas-komunitas lain. Untuk bisa belajar bareng gitu ya. Bagus. Justru keuntungan kita hidup di era sekarang itu adalah banyak orang yang sudah ada success story, membantu teman-teman yang baru mau mulai supaya trial errornya nggak seperti dia dulu gitu. Ya, betul, itu sih sebenarnya. Justru kita berterima kasih ya kepada mentor-mentor yang berbaik hati, meskipun ada yang kita bayar katakanlah misalkan dia jualan kelas gitu ya, kita bayar nih. Menurut saya nggak sebanding sih dengan yang kita bayar. Apa yang kita dapatkan gitu ya. Dengan kita bayar. Jadi kalau ya mungkin kan sekarang nih di luar sana tuh lagi rame, lagi tren ini ya, idolanya anak-anak muda di dunia investasi itu misalkan Bro Timothy gitu ya. Betul ya. Itu kan cara berpikir dia, saya ada beberapa yang setuju, contoh kayak misalkan buat teman-teman yang mungkin aset uangnya itu masih di bawah 500 miliar misal. Itu dia sangat menganjurkan kalau ada uang itu investasi untuk leher ke atas lah bahasa dia tuh kan. Untuk belajar gitu, karena mindset itu kan ekstrak dari pengetahuan. Dari pengetahuan diekstrak itu jadi mindset. Nanti dari mindset diekstrak jadi habit gitu. Jadi itu ya harus belajar. Memang kalau nggak belajar ya susah mau berkembang. Jadi quote yang apa tadi itu? Bahwa kita harus membuka itu ya. Membuka pikiran, buka hati itu benar, itu kunci terbuka jalan-jalan rezeki yang kita nggak bayangkan sebelumnya. Karena gini, orang mungkin juga akan, maksudnya kalau yang hitung-hitungan gitu ya. Kan saya di lembaga sosial, saya bukan di instansi pemerintah, bukan ASN gitu ya. Kalau di ASN katakan ya setiap bulan saya udah rutin gajian gitu. Kan ini beda lagi gitu ya. Kita full beraktivitas di situ, tapi di sisi lain kan ya itu tadi yang nggak ada gaji, yang malah nggak ada gaji kan ya. Di awal tuh tidak ada mengharapkan ada mungkin bahasa kita kafalah ya. Jadi kafalah. Itu berbasis akomodasi gitu aja. Ya. Jadi kayak misalkan ada kegiatan ya akomodasi uang bensin gitu ya. Itu ada tetap gitu. Jadi tapi kalau mengandalkan dari situ memang nggak akan jalan. Ya enggak, karena kita nggak ada gaji bulanan di Smile Humanity. Nah itu maksudnya ide awal Kang yang mendirikan Smile Humanity kan
perlu apa yang namanya ya? Ya penguatan mungkin ya dari Awalnya lembaga ini. Pak Budi, awalnya saya bersama waktu itu pembina kami itu Ustadz Dalis Fajar ya. Ustadz dari Ustadz Fajar. Dalis Fajar dan Iya, juga iya, saya beberapa kenal. teman-teman yang lain. Heeh. Itu awalnya tuh manajemen itu kita ada sistem gaji. Sistem gaji. Manajemen pola manajemen kita pakai gaji. Cuman saya sebagai pimpinan itu merasa akhirnya saya berpikir dan ngobrol sama yang lain gitu, Ustadz Dalis dan yang lain tuh tujuan kita bikin lembaga ini apa gitu. Iya, Cari iya. uang atau memang kita mau aktualisasi kepedulian sosial kita. Kalau tujuannya aktualisasi, ya udah kita fokus aja ke situ gitu. Tapi kalau tujuannya cari uang, ya mending kita di luar aja bisnis. Kalau enggak, teman-teman kerja di perusahaan yang jelas-jelas aja lah gitu. Itu akhirnya ya udah benar sepakat gitu. Ya udah sejak saat itulah mungkin kayaknya itu berjalan setengah tahun lah yang awal itu. Ya. Setengah tahun setelah itu udah sistemnya volunteer semua Pak Budi. Ya berarti kan di antara para pegiat sosial yang di Smile Humanity berarti kan saling support gitu Saling ya. support sih. Walaupun tidak semuanya, katakanlah saya ada bikin bisnisbareng.com, nggak semuanya juga. Nggak semua juga ikut situ enggak Iya, ya? karena passion juga kan ya tadi yang misalkan dia lebih cocok mau jadi storyteller. Nah, kita dorong. Ya. Kita siapin bonekanya, kita beliin gitu. Dan di beberapa tempat sekarang kan aktivitas di Smile tadi. Masih di Jawa Barat sih. Jawa Kurang Barat lebih ya. masih Jawa Barat. Jawa Barat ya. Nah, walaupun kita beberapa kali pernah ada di luar Jawa Barat, tapi by project aja. By project dan itu pun beberapa kolaborasi juga dengan lembaga-lembaga yang sudah besar. Jadi kita jadi kayak mitra implementator lah salah satunya. Ya apalagi kan sekarang memang kayak kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya sosial, kemudian mengangkat isu-isu orang atau daerah yang perlu dibantu kan responnya juga cukup bagus ya. Bagus. Ya itu sisi lain ya. Iya. Obrolan tentang perkembangan filantropi di Indonesia itu. Kayaknya di luar sana banyak ekspor yang lain gitu. Tapi memang kalau saya sih melihatnya lebih ke dalam. Bagaimana kehidupan para pegiatnya. Nah itu. Kehidupan sosialnya juga harus giat. Iya, jadi secara Finansialnya aktivitas keluar itu sih saya alhamdulillah ya pertumbuhan filantropi di kita itu besar sekali ya. Yayasan-yayasan baru bertumbuh. Yang mati juga ada juga. Tapi justru yang itu yang saya inginkan, harapkan itu adalah ke dalamnya para pegiatnya lah ya. Karena bisa jadi itu tadi ya problemnya sama. Iya Pak. Cuman mau ngobrol gimana gitu. Betul. Nggak enak gitu kan. Nggak enak gitu ya. Makanya mungkin salah satunya mungkin podcast kita hari ini mudah-mudahan bisa menginspirasi Bu. Insyaallah ya. Nah, jadi jangan merasa khawatir, tetap aja terus berbuat baik gitu ya, di lembaganya, di aktivitas sosialnya, berkarya semaksimal mungkin di sana, dan jangan khawatir. Mudah-mudahan setelah nonton obrolan ini bisa jadi terbuka tuh, makin oh ya ternyata ada peluang ini gitu. Dan kita memang berharap di pegiat sosial akan membuka pintu keberkahan 1, 2, 3 menolong orang. Di sini juga akan terbuka pintu peluang bisnis apa semua lewat tadi ya. Betul. Kolaborasi, komunitas. Saya kemarin sempat ini Pak Budi, saya sempat propose ke salah satu badan zakatnya BUMN, Basma Pertamina waktu itu pernah. Jadi dari bisnisbareng.com mengajak kolaborasi justru dengan lembaga-lembaga sekarang. Nah, di antaranya tadi model pemberdayaan tapi dengan strategi digital. Jadi penerima manfaatnya misalkan yatim-yatim muda ya. Anak-anak muda yang ya yatim, mustahik gitu. Kita ajarin. Cara ya kan dia nggak punya modal ya. Dia produknya jualan. Udah kita siapin. Toko online-nya udah ada, tinggal pakai, tinggal diajarin caranya ini aja, marketing gitu. Oke, sukses Kang Yan nih. Saya berharap ini juga bisa membantu para pegiat sosial gitu ya. Mereka bersemangat di sisi kanan, di sisi kirinya. Mereka juga mendapat peluang-peluang yang bisa menopang kehidupan sehari-hari. Ya Allah. Oke, sukses untuk Smile Humanity dengan siap bisnisbareng.com dan kolaborasi bersama Polten Internasional. Ini kan salah satu contohnya nih. Salah satu contoh ini kita minum ini seruput dulu. Soalnya biar seger. Oke Kang Yan, obrolan siang hari ini semoga bermanfaat buat kita semua ya. Terima kasih sudah mengundang. Oke, terima kasih.